Bagaimana kabar Usman Ali Salman usai Gus Miftah mundur? Nasib Usman Ali Salman, pria yang tertawa terpingkal-pingkal saat Gus Miftah menghina pedagang es teh. Usman Ali Salman ternyata merupakan pimpinan pondok pesantren Ponpes Api Al-Huda Nepak, Magelang. Akibat ketawanya yang dinilai merendahkan itulah, kini akun Instagram Ponpes Api Al-Huda Nepak diserang warganet. Berdasarkan pantauan Tribun Jateng, ratusan komentar pedas disampaikan di kolom komentar. Apalagi setelah Gus Miftah minta maaf kepada penjual es teh tersebut, Usman Ali belum menunjukkan batang hidungnya. Diketahui Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, ujar Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat, 6/12, siang. Gus Miftah yang dikenal sebagai pendakwah ini mengatakan keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun termasuk dari Presiden Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah yang berkata sambil terbata-bata seperti hendak menangis. Pengasuh Pondok Pesantren Api Al-Huda, Usman Ali Salman disebut sudah mendatangi rumah Sunaji, penjual es teh di Grabak, Magelang. Sayangnya saat berkunjung di rumahnya tidak bertemu langsung dengan Sunaji yang saat ini tengah berada di tempat Gus Miftah. Iya, Kiai Haji Usman, datang ke sini. Pagi-pagi banget tadi, ketemu saya sama kakak, Pak Mohtar, sebelah rumah Sunaji, kata Yuanita Dian, adik ipar Sunaji, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Dian tak mengetahui maksud kedatangan Usman. Saat itu, Usman tidak mau masuk rumah karena Sunaji tidak berada di rumah. Nggak mau masuk tuh. Cuma tanya, ada, Sunaji, nggak di rumah? Saya bilang nggak ada. Sudah di pondoknya Gus Miftah, sambung Dian. Dian pun menyampaikan kepergian Sunaji bersama keluarganya menuju ponpesnya Gus Miftah pada Kamis, 5/12, malam. Sekarang, Sunaji masih di sana, tuturnya. Gus Miftah janji akan pakai kalimat yang santun saat berdakwah. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, ujar Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat, 6/12, siang. Gus Miftah yang dikenal sebagai pendakwah ini mengatakan keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun termasuk dari Presiden Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah yang berkata sambil terbata-bata seperti hendak menangis. Gus Miftah mengatakan keputusan ini dia ambil bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara dengan cara lebih luas dan beragam, ujarnya. Gus Miftah mengatakan seorang berjiwa besar pernah berkata kalau jabatan itu adalah titipan sementara. Itu adalah sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas saat menjabat dan memiliki kedudukan semata tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa berikan manfaat, ujar Gus Miftah. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah tokoh menjadi utusan khusus Presiden pada tanggal 22 Oktober tahun 2024 lalu. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah menjadi satu dari 7 utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan tanggal pengangkatan menjadi utusan khusus Presiden, maka Gus Miftah baru 1 kali menerima gaji bulanan. Sebagai pejabat setingkat menteri,
Gaji dan tunjangan yang diterima oleh para utusan khusus Presiden telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Gaji tersebut belum termasuk tunjangan dana operasional yang nominalnya ditaksir di atas 100 juta rupiah. Gus Miftah juga mengaku belum menerima gaji lantaran sebelum mengundurkan diri baru menjabat sebagai utusan khusus selama 1,5 bulan. Artinya sampai hari ini pun saya belum menerima gaji dari negara, ujar Miftah. Alhamdulillah saya belum menggunakan fasilitas negara, termasuk rumah dinas, imbuhnya. Miftah mengatakan barang-barang yang dikenakannya, termasuk jam tangan mewah yang juga menjadi sorotan sudah dimilikinya sejak lama. Artinya itu jelas bukan merupakan fasilitas dari negara, tapi barang lama yang sudah alhamdulillah Allah berikan kepada saya, ungkapnya. Usman Ali tak kunjung muncul usai heboh Gus Miftah permalukan penjual es teh. Usman Ali, pria yang diketahui tertawa keras saat utusan khusus Presiden Miftah Maulana menghina seorang penjual es, hingga kini tak kunjung muncul ke publik. Padahal, Usman Ali ikut disorot karena aksinya yang seakan ikut merendahkan penjual es yang dihina Miftah Maulana. Saat kejadian, Usman Ali berada di atas panggung dan berada persis di sisi kanan Miftah Maulana. Tak sedikit yang menyesalkan sikapnya ikut menertawakan penjual es teh dalam acara Magelang bersolawat yang dihadiri banyak jemaah. Sebab, Usman Ali merupakan pimpinan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Magelang. Tepatnya adalah pengasuh pondok pesantren Api Al-Huda di Dusun Nepak, Dea Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang yang dikenal juga sebagai Islamic Boarding School. Bahkan saat Miftah Maulana terpaksa minta maaf kepada penjual es teh setelah ditelepon Sekretaris Kabinet Mayor Teddy, Usman Ali juga tak tampak ikut. Pendakwa berusia 43 tahun itu mengaku hanya bercanda dan tak berniat menyakiti hati pedagang kaki lima. Ke Jakarta mau ikut Kang. Karena saya butuh silaturahmi dengan Kang Sunaji penjual es viral. Beliau ini sering banget ikut ngaji. Sehingga yang saat itu niatnya guton tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu abang minta maaf kepada Kang Sun. Pendapatmu piye dengan orang-orang? Ujar Miftah Maulana kepada Sunaji. Saat itu, Miftah Maulana yang turun dari mobil langsung disambut pelukan oleh Sunaji. Sunaji kemudian mengajak Miftah Maulana masuk ke rumahnya yang sederhana. Namun, dalam rombongan tersebut, Usman Ali tak nampak hadir. Sosok pria berjas hitam dan berkacamata yang tertawa keras saat penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman berbicara kasar kepada seorang pedagang es turut mendapat sorotan. Belakangan diketahui pria itu adalah KH Usman Ali Salman yang mengasuh pondok pesantren Ponpes Api Al-Huda Nepak, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam video yang viral di media sosial, Usman yang mengenakan peci hitam tampak tertawa terbahak setelah Miftah Maulana berkata yang tidak pantas kepada penjual es teh. Dikutip dari laman Ma'arif Nu Jateng, Usman adalah salah satu tokoh ulama Nu setempat di Magelang. Dia lahir tanggal 5 Juli tahun 1975 di Dusun Gedongan, Gondosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Usman mengenyam pendidikan formal di MI hingga MTS. Lalu, dia lanjut belajar di Pondok Pesantren Api Tegalrejo Magelang selama 13 tahun. Dia ingin mendirikan pondok pesantren di desa itu. Kehendaknya terwujud, namun, dia baru memiliki 4 santri dalam waktu setahun. Sebelum mendirikan pondok pesantren, Usman mendirikan TPA Al-Huda agar anak-anak usia dini remaja mengaji di TPA. Beberapa tahun kemudian dibangunlah pondok di Tanah Pekarangan di Dusun Nepak. Pondok ini diklaim sangat berpengaruh di wilayah Magelang. Akun pesantren Usman Ali Salman diserang usai tertawai pedagang es teh yang dipermalukan Gus Miftah. Nasib Usman Ali Salman, pria yang tertawa terpingkal-pingkal saat Gus Miftah menghina pedagang es teh. Usman Ali Salman ternyata merupakan pimpinan pondok pesantren Ponpes Api Al-Huda Nepak, Magelang. Akibat ketawanya yang dinilai merendahkan itulah, kini akun Instagram Ponpes Api Al-Huda Nepak diserang warganet. Berdasarkan pantauan Tribun Jateng, ratusan komentar pedas disampaikan di kolom komentar. Apalagi setelah Gus Miftah minta maaf kepada penjual es teh tersebut, Usman Ali belum menunjukkan batang hidungnya.
Diketahui peristiwa yang viral di media sosial itu terjadi saat acara pengajian yang digelar oleh calon Bupati Magelang Sudaryanto Trijaya di lapangan Suparji, Mungkit, Magelang. Berdasarkan video viral, pria tersebut terlihat tertawa terbahak-bahak saat Gus Miftah menghina penjual es teh. Ia bahkan tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke arah penjual es teh yang diketahui bernama Suharji. Identitas pria itu pun akhirnya dikuliti oleh netizen di media sosial X dan Instagram. Pria itu ternyata bernama Usman Ali Salman. Ia kelahiran tanggal 5 Juli tahun 1974. Bukan orang sembarangan. Usman Ali Salman ternyata adalah pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren Ponpes Api Al-Huda Nepak, Magelang. Tak butuh waktu lama, netizen langsung menyerbu akun Instagram pondok pesantren asuhan Usman Ali Salman. Pantauan tribunjakarta.com. Kolom komentar akun Instagram Api Al-Huda Nepak dipenuhi ratusan hujatan dari netizen. Mereka menganggap tak sepantasnya pimpinan pondok pesantren tertawa saat melihat seseorang sedang direndahkan di depan banyak orang. Yang jualan es teh insya Allah lebih mulia daripada yang terbahak dan jual agama. Adabnya di mana Pak Kiai? Dengan menertawakan si bapak penjual es teh yang dipermalukan di depan umum. Puas Pak, seneng bener ketawa ente bos. Mempermalukan saudara seiman di depan banyak orang seperti itu. Apa Islam memperbolehkan seperti itu bos?